Sejumlah kegiatan telah dilakukan KPK baik pencegahan, penindakan, dan kelembagaan pada pekan pertama Desember tahun 2022. Berikut rangkumannya dalam KPK 24 jam. Kota Bandung, Jawa Barat menjadi wilayah terakhir dilaksanakannya rangkaian kegiatan menuju Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2022. Rangkaian di Kota Bandung diisi oleh beberapa kegiatan seperti seminar optimalisasi pendapatan daerah, sosialisasi edukasi pelajar anti korupsi, diskusi publik persyaratan dasar dalam perizinan berusaha, workshop survei penilaian integritas atau SPI, sosialisasi tata kelola BUMD, festival pelayanan publik, dan diskusi media. KPK melakukan penahanan terhadap tersangka FS sebagai pihak pemberi terkait dugaan tindak pidana korupsi pada proyek multi-years untuk pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri, Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2013 sampai dengan 2015. Sebelumnya KPK telah menetapkan FS bersama 9 orang lainnya sebagai tersangka, yaitu MN Kepala Dinas PU Pemkab Bengkalis atau PPK pada Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Bengkalis, TAK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau PPTK, IKS Manajer Divisi PT Wika Persero atau kontraktor, PES Wakil Ketua Direksi PT Wika Persero atau kontraktor, DH Project Manager PT Wika Persero, FT Staf Pemasaran PT Wika Persero, SH Komisaris PT RP atau kontraktor, MB Direktur PT ANN atau kontraktor, dan HS Komisaris atau kontraktor. KPK mendapatkan penghargaan dalam penganugerahan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS Award untuk kategori pelaksanaan deteksi dini dan inovasi terbaik. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS. Isinya menginstruksikan kepada para menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati, wali kota, dan semua pihak terkait untuk meningkatkan produktivitas penduduk dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Ketua KPK Firly Bahuri menghadiri kegiatan kuliah umum dan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU antara KPK dan Perbanas Institut. Kegiatan dengan tajuk Peran Kampus dalam Pencegahan Korupsi dilakukan dalam rangka memberikan edukasi terkait pencegahan korupsi kepada para mahasiswa dan sivitas kampus yang dilaksanakan di kampus Perbanas Institut Jakarta. Firly mengungkapkan bahwa pendidikan menjadi fokus penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berintegritas. Namun faktanya, saat ini masih ditemui masalah integritas pada sektor pendidikan. Oleh karena itu, peran perguruan tinggi dianggap sangat penting sebagai penggerak pertumbuhan berkelanjutan dengan persiapan sumber daya kreatif dan sumber daya manusia. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dalam webinar bertajuk Membangun ASN Modern, Kreatif, dan Berintegritas mengingatkan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Gufron menyebut bahwa mimpi masyarakat Indonesia yang sehat hanya dapat terwujud jika insan kesehatan menjaga integritasnya, yaitu dengan selalu bersikap jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyebut sinergi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN, dan aparat penegak hukum sangat penting dalam penanganan mafia tanah dan masalah pertanahan di Indonesia. Hal ini disampaikan Gufron dalam sambutan rapat koordinasi dan sosialisasi hasil penanganan kejahatan pertanahan Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan tahun 2022 di Hotel Borobudur. Gufron berharap kegiatan ini menghasilkan kesepakatan atas upaya penanganan masalah pertanahan di Indonesia dan dapat diselesaikan secara bertahap, dimulai dari menjamin kepastian dan memberi keadilan pada pertanahan sebagai sebuah amanah.
KPK menetapkan 3 tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung atau MA. 3 orang tersangka tersebut yakni GS, Hakim Agung MA, PN, Hakim Justisial, panitera pengganti pada Kamar Pidana MA dan Asisten Hakim Agung GS, serta RN, staf Hakim Agung GS. Dalam perkara yang bermula dari kegiatan tangkap tangan ini, sebelumnya KPK telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka, yaitu SD, Hakim Agung pada MA, ETP, Hakim Justisial atau Panitera Pengganti MA, DY dan MH selaku PNS pada Kepaniteraan MA, NA dan AB selaku PNS MA, YP dan ES selaku pengacara, HT dan IDKS selaku swasta atau debitur koperasi simpan pinjam ID. Enam orang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian dan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakili terkait lelang jabatan di pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. 6 tersangka tersebut yaitu RALAI, Bupati Bangkalan periode 2018 sampai dengan 2023, AEL, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan, WY, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan, AM, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan, HJ, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan, serta SH, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan. KPK menggelar puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia tahun 2022 di Hotel Bidakara, Jakarta. Mengusung tema Indonesia Pulih Bersatu Berantas Korupsi, rangkaian Hakordia tahun 2022 dibuka langsung oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. Pada acara puncak Hakordia tahun 2022 ini terdapat beragam kegiatan yang bisa diikuti oleh masyarakat, seperti pemberian penghargaan atas upaya masyarakat di berbagai sektor dalam penegakan integritas, peluncuran program anti korupsi, dan juga Integrity Expo oleh para pemangku kepentingan. Dilanjutkan dengan side events berupa aneka workshop anti korupsi, lelang barang gratifikasi, seleksi penyuluh cilik, cerdas cermat, screening dan diskusi film anti korupsi, pentas musik, seni dan budaya, serta aktivitas lainnya di zona anak. Peringatan Hakordia tahun 2022 ditutup dengan kegiatan jalan santai bersama keluarga besar KPK, masyarakat umum, dan para pemangku kepentingan. Demikian kegiatan pencegahan, penindakan, dan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terangkum dalam KPK 24 Jam. Salam anti korupsi.